Pernah nggak sih kamu gagal dan rasanya dunia mau runtuh? Entah itu gagal di kerjaan, gagal di hubungan, atau gagal ngerjain sesuatu yang penting banget. Rasanya pengen nangis, marah, bahkan nyalahin diri sendiri. Nah, di video kali ini, aku mau cerita tentang stoikisme. Filosofi kuno yang ngajarin kita tetap tenang dan kuat saat gagal. Dan cara pakainya di hidup sehari-hari. Jadi, simak sampai habis ya. Stoikisme itu filosofi kuno dari Yunani dan Romawi yang dikembangkan sama orang-orang kayak Seneca, Epictetus, sama Marcus Aurelius. Intinya, stoikisme ngajarin kita buat fokus sama apa yang bisa kita kendalikan dan gak terlalu stres sama hal yang di luar kontrol kita. Misalnya, kamu gagal ujian, kamu nggak bisa ngubah soal atau hasil yang udah keluar. Tapi kamu bisa ngatur reaksi kamu, belajar dari kesalahan, dan coba lagi. Itu inti stoikisme. Kamu nggak bisa ngubah dunia, tapi bisa ngubah dirimu sendiri. 1. Terima apa yang terjadi. Pertama, stoik ngajarin kita buat nerima kenyataan. Gagal itu bagian dari hidup. Nggak bisa dihindarin. Jangan buang energi buat nyesel atau nyalahin orang lain. Fokus sama apa yang bisa diperbaiki. Yang kedua, bedain mana yang bisa kita kontrol dan enggak. Contohnya, kamu di PHK. Kamu nggak bisa kontrol keputusan bos. Tapi kamu bisa kontrol gimana reaksi kamu, skill yang mau dikembangin, cara cari kerja baru. Energi kamu akan lebih efektif kalau fokus sama yang bisa dikontrol. Ketiga, stoik ngajarin kita buat ngeliat kegagalan sebagai guru, bukan musuh. Setiap kegagalan itu ngasih pelajaran. Mungkin strategi salah, mungkin cara kerja kurang efektif. Jadi jangan takut salah, karena itu bagian dari proses belajar. Keempat, latihan pikiran. Stoikisme itu kayak olahraga mental. Kalau mulai panik atau nyesel, tarik napas, tanya diri sendiri, apakah ini ada dalam kontrolku? Kalau enggak, lepaskan. Kalau iya, fokus selesaikan. Ini bikin kita lebih tenang dan enggak gampang down. Nah, sekarang kita masuk ke contoh nyata. Misalnya, kamu gagal presentasi di kantor. Kalau enggak pakai stoik, langsung marah-marah ke diri sendiri, nyalahin orang lain, stres, gak tidur semalaman. Kalau pakai stoik, terima kegagalan. Oke, ini udah terjadi. Bedain yang bisa dikontrol. Skill presentasi bisa ditingkatin. Belajar dari pengalaman. Catat apa yang kurang, latihan lagi. Lepas yang gak bisa dikontrol. Gak bisa kontrol reaksi bos, gak usah dipikirin. Hasilnya, kamu lebih cepat bangkit, lebih tenang, dan siap kesempatan berikutnya. Nah, bagaimana cara latihan stoik supaya menghadapi kegagalan gak bikin down? Ada beberapa hal yang bisa dicoba sehari-hari. Jurnal stoik. Tulis hal-hal yang kamu bisa kontrol hari ini dan hal-hal yang tidak bisa dikontrol. Ini membuat pikiran lebih jernih. Meditasi tunggal. Cuma 5 menit tarik napas dan fokus sama diri sendiri. Bayangin masalah dari sudut pandang stoik. Apa yang bisa aku ubah, apa yang tidak. Visualisasi negatif. Kedengarannya aneh, tapi stoik klasik nyebutnya premeditatio malorum. Bayangin kemungkinan kegagalan, lalu pikirkan cara menghadapinya. Jadi jika hal itu terjadi, kamu tidak kaget dan lebih siap. Yang terakhir, ingat, kegagalan itu bukan akhir dunia. Dengan stoikisme, kamu belajar mengendalikan diri, bukan mencoba mengendalikan dunia. Setiap kegagalan adalah kesempatan untuk membuat versi terbaik dari diri kamu. Jadi, kalau hari ini kamu gagal, napas tarik, fokus sama hal yang bisa dikontrol, dan bangkit lagi. Ingat kata Marcus Aurelius, kamu punya kekuatan atas pikiranmu, bukan kejadian di luar dirimu. Sadarilah ini, dan kamu akan bebas.
Kalau kamu mau belajar lebih banyak tentang stoikisme dan cara praktisnya dalam hidup sehari-hari, tulis komentar pengalaman kamu, klik suka, dan berlangganan supaya tidak ketinggalan tips stoik lainnya. Jadi, intinya, stoikisme nggak bikin kamu nggak peduli, tapi bikin kamu lebih kuat dan tenang saat gagal. Fokus sama apa yang bisa dikontrol, belajar dari kesalahan, dan lepaskan yang nggak bisa dikontrol. Kalau kamu mau, aku bisa bikin video lanjutan. 5 latihan stoik sehari-hari supaya gagal nggak bikin down. Tulis di kolom komentar pengalaman kamu menghadapi kegagalan. Dan jangan lupa klik like dan subscribe supaya nggak ketinggalan tips stoik lainnya.